Halo penggemar Aquascape, selamat datang di channel AA Sasono. Oke teman-teman yang penggemar ikan hias, apalagi yang suka dengan aquascape, tentu sudah tidak jarang ya, tentu sudah tidak asing dengan ikan gapi. Dan ikan gapi sendiri pun jenisnya ada banyak sekali, bahkan ada lebih dari 70 jenis ikan gapi berdasarkan corak warnanya begitu. Dan ada juga ikan-ikan gapi yang saling bersilangan. Dan tentu teman-teman udah gak asing dengan istilah gapi cendolan. Tapi apa itu sebenarnya gapi cendolan dan kenapa kok bisa ada ikan gapi cendolan seperti itu? Nah, di video kali ini aku bakal jelasin ke teman-teman apa itu gapi cendolan dan kenalin juga gimana kok bisa jadi gapi cendolan gitu. Dan kenapa bisa harganya begitu murah dibandingkan gapi-gapi yang punya nama gitu. Bahkan sangat jauh. Gapi-gapi yang punya nama itu bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu harganya. Tapi gapi-gapi yang punya label cendolan ini bisa sangat murah. Bahkan ada yang menjual hanya Rp1.000, Rp2.000, dan kebanyakan di bawah Rp5.000 begitu. Kenapa bisa harganya sangat jauh? Di video ini aku bakal kasih tahu jawabannya. Tapi kita juga sambil melihat ini dia ikan gapi, contoh ikan gapi cendolan yang aku punya. Ini adalah contoh gapi cendolan yang aku miliki teman-teman. Kalau teman-teman lihat corak warnanya malah beraneka ragam gitu ya, macem-macem banget dan bagus banget gitu loh. Kalau misalnya ini dibuat hiasan akuarium untuk aquascape kayak gitu, indah sekali gitu loh dilihatnya. Tapi ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini karena genetiknya udah campur, jadi kita sampai nggak bisa mengidentifikasi sebenarnya ini jenis apa gitu. Dan itulah yang membuat ikan cendolan ini disebut cendolan, karena genetiknya udah campur-campur. Ya pokoknya udah nggak bisa teridentifikasi kayak gitu. Kenapa juga harganya murah? Karena ini nanti misalnya kita peranakin kayak gitu, kita ternakin, itu anaknya juga nggak akan bisa sama persis seperti induknya gitu loh. Kalau ini misalnya kita ternakin gitu, nanti anaknya misalnya itu ada yang ekornya warna hijau lorek-lorek begitu, nanti anaknya belum tentu seperti itu, bisa aja hijau polos, bisa malah keluar warna lain kayak gitu, bisa saja terjadi karena genetiknya udah campur. Itulah yang membuat ikan ini jadi begitu murah walaupun sangat indah. Karena ikan gapi ini sendiri yang membuat dia mahal adalah kualitas genetiknya. Dari formnya, bentuk tubuhnya kayak gitu, bentuk ekor, bentuk sirip, dan juga warnanya. Dan dia akan disebut gapi yang berkualitas atau grade A kayak gitu bila anak-anakannya nanti itu bisa sama persis seperti induknya. Jadi kalau teman-teman misalnya hobi gapi nih dan pengen menjaga biar kualitasnya bagus, ya antar jenis itu jangan dicampur teman-teman. Kalau bisa tetap dipisah gitu di tank yang berbeda biar nanti tidak terjadi kawin silang. Ini bisa muncul seperti ini karena adanya perkawinan silang antar form kayak gitu, antar jenis yang berbeda saling kawin silang, akhirnya jadilah turunan yang sampai kita nggak tahu ini jenis apa, bahkan induknya ini dari indukan apa juga tidak bisa teridentifikasi kayak gitu teman-teman. Dan harganya pun murah banget, tadi aku bilang kalau 1.000-2.000 kayak gitu udah dapet kayak ginian, walaupun bagus banget kan itu. Terus ada juga istilah gapi reject. Gapi reject itu berbeda dengan gapi cendolan. Kalau gapi reject dia itu ikan gapi yang anakannya kebetulan berbeda dengan induknya, tapi masih dari
jenis indukan yang sama. Misalnya nih, teman-teman ternak gapi jenis sky blue kayak gitu, sky blue. Terus kok anakannya ada yang muncul warna merahnya nih di siripnya. Nah, itu bisa disebut gapi reject karena nggak sama kayak indukannya, karena nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh. Karena kan kita harapannya anakannya keluarnya sky blue juga kayak gitu, tapi kok ada warna merahnya, harusnya kan biru. Nah, itu bisa disebut gapi reject, tapi masih dengan indukan dengan jenis yang sama. Kalau gapi cendolan ini indukannya udah beda, indukannya dari jenis yang berbeda, dari persilangan yang entah dari jenis apa, akhirnya keluarlah gapi-gapi ini. Nah, tapi beda lagi kalau emang teman-teman mau concern buat munculin jenis gapi baru kayak gitu. Misalnya pengen nih nyiptain gapi jenis baru. Nah, itu bisa teman-teman menyilangkan dua jenis gapi, kemudian nanti kalau udah beranak, anakannya disortir seperti apa sih yang diinginkan, lalu nanti anakannya itu dikawinkan lagi sampai punya anak lagi, anakannya dilakukan hal yang sama, diperanakin lagi sampai kurang lebih 6 atau 7 sampai 7 keturunan kayak gitu, baru bisa dapet genetik yang stabil. Dan itu membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai 2 tahun kayak gitu. Karena kan untuk anakan sampai bisa berkembang biak itu paling nggak umurnya 3 bulan minimal 3 bulan baru bisa jadi indukan. 3 bulan lebih lah, 4 bulan lebih bagus lagi. Makanya butuh waktu minimal 2 tahun untuk dapat gapi jenis baru dengan genetik yang stabil kayak gitu teman-teman. Makanya gapi-gapi jenis baru yang baru muncul itu biasanya harganya tinggi, karena kan waktu dan usaha untuk bisa menciptakan gapi jenis itu butuh waktu yang lama dan prosesnya juga tidak mudah kayak gitu teman-teman. Jadi ya sekarang bisa memilih lah mana gapi yang bagus, mana gapi yang cendolan. Dan sekarang tergantung kebutuhan juga. Kalau teman-teman cuma mau bikin hiasan akuarium untuk konsumsi pribadi kayak gitu ya, untuk hiasan sendiri ya, gapi-gapi cendolan ini bisa jadi pilihan yang bagus gitu loh untuk jadi hiasan akuarium. Tapi kalau teman-teman pengen kontes kayak gitu, pengen untuk dilombain, pengen punya gapi dengan kualitas yang baik, ya gapi cendolan ini bukanlah pilihan yang tepat gitu loh. Pasti harus cari gapi dengan kualitas baik, dan tentunya pasti harganya akan lebih tinggi daripada gapi cendolan seperti ini. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe, like jika kalian suka. Sebarkan video ini agar lebih banyak lagi yang tahu tentang video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.